Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, di mana saja berada. Kita boleh berjumpa kembali di dalam renungan singkat pada hari ini tanggal 6 Februari 2021. Sebelum kita mendengarkan akan renungan singkat ini, saya mengundang kita tunduk kepala sejenak, kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan oleh sebab kami boleh berkesempatan untuk merenungkan sebagian daripada firman Tuhan. Biarlah kami boleh diberkati oleh Tuhan melalui firman yang kami akan dengarkan pada saat ini. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, judul renungan singkat pada pagi hari ini yaitu Jangan Takut. Di dalam tulisan daripada Rasul Paulus di dalam Filipi pasal 6 ayat 4, firman Tuhan berkata demikian. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ketakutan adalah siasat iblis untuk membelenggu saudara dan saya sehingga kita enggan untuk melangkah maju. Saudara-saudaraku, jika Yosua dan Kaleb terus dihantui oleh ketakutan, mereka tidak akan pernah menginjakkan akan kakinya dan tidak pernah menikmati akan tanah perjanjian atau tanah Kanaan. Nah, saudara-saudaraku, oleh sebab itu kalahkanlah rasa takut dengan cara yaitu percaya kepada kuasa Tuhan, seperti yang dilakukan oleh Daud di dalam Mazmur pasal 118 ayat yang ke-6. Firman Tuhan mengatakan, kalau Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kita harus mengandalkan akan Tuhan di dalam perjalanan kehidupan kita. Kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir, karena Tuhan selalu berada di pihak kita. Di dalam Kejadian pasal 18 ayat yang ke-14 bagian pertama, firman Tuhan mengatakan, adakah sesuatu apapun yang mustahil bagi Tuhan? Saudara-saudaraku, kita sebagai orang percaya, kita harus yakin bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil di dalam kehidupan kita. Injil Lukas pasal yang pertama ayat 37 dikatakan, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kita sebagai orang percaya, kita harus yakin bahwa bersama dengan Tuhan tidak ada yang perlu ditakutkan. Yosua pasal yang pertama ayat yang kelima dikatakan, kepada Yosua Tuhan berfirman, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah menyertai engkau. Aku tidak akan meninggalkan engkau. Jadi janji Tuhan itu pasti bagi saudara dan saya. Kalau janji Tuhan itu dirasakan oleh Yosua, begitupun janji Tuhan itu akan memelihara bahkan menyertai saudara dan saya. Jika kita senantiasa berjalan bersama dengan Tuhan, tidak ada yang perlu ditakutkan. Sebab roh Tuhan yang ada di dalam kita lebih besar dari roh apapun yang ada di dunia ini. Untuk mengakhiri akan renungan singkat ini, saya ingin membaca di dalam satu ayat firman Tuhan dikatakan di dalam Yesaya pasal 41 ayat yang ke-10 dan di dalam buku peristiwa-peristiwa akhir zaman halaman 55. Yesaya 41 ayat 10 dikatakan, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan.
Saudara-saudaraku, Nyonya White di dalam buku Peristiwa-peristiwa Akhir Zaman halaman 55 dikatakan satu-satunya rasa aman kita adalah melakukan pekerjaan kita setiap hari seperlunya, bekerja, berjaga-jaga, menunggu setiap saat sesuai bersandar pada kekuatan dari Dia yang sudah mati dan bangkit kembali, yang hidup untuk selama-lamanya. Jadi biarlah renungan singkat pada pagi ini boleh menolong kita supaya kita selalu menyerahkan akan hidup kita. Kita tidak perlu takut karena Tuhan akan menolong, bahkan menyertai saudara dan saya. Kiranya renungan ini boleh menolong saudara dan saya untuk selalu mendekatkan akan hidup kita kepada Yesus. Terima kasih, Tuhan memberkati.